Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan lancar. Walaupun kita belajar secara daring, anak-anak jangan sampai mengeluh. Anggap ini sebagai pembelajaran, karena sebelumnya, sebelum ada corona, kalian tidak pernah melakukan pembelajaran secara daring. Nah, pada saat ini kalian sudah mulai belajar secara daring. Jadi tidak perlu ngeluh, kita nikmati, karena ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu secara bersama-sama, minta petunjuk ya, minta dilancarkan dalam proses pembelajaran saat ini. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Sebelum ke pembelajaran, mohon maaf anak-anak, ada gangguan suara. Jadi Ibu ulang lagi. Dalam menggambar itu melibatkan koordinasi, penglihatan, dan gerakan tangan yang halus, penuh perasaan, dan terukur. Jadi intinya menggambar itu menggoreskan tangan di atas media gambar. Nah, menggoreskannya itu secara halus, penuh perasaan, dan terukur. Sehingga kegiatan menggambar itu melibatkan aktivitas fisik dan mental. Jadi tidak hanya gerakan tangan saja, tapi juga perlu aktivitas mental. Aktivitas mental itu misalnya pada waktu kita akan menggambar itu perlu cari ide, gagasan, ya, atau daya cipta. Dalam menggambar itu harus melibatkan perasaan. Kalau tidak melibatkan perasaan itu nanti dalam proses menggambar tidak bisa bekerja secara halus. Terutama dalam pewarnaan ya. Pewarnaan itu perlu perasaan. Kalau pada waktu mewarnai gambar perasaannya sedang kacau, itu nanti hasilnya juga akan berbeda. Kemudian aktivitas fisik itu jelas ya, gerak tangan kita yang bisa kita lihat ya, gerak tangan kita. Baik pada saat menggunakan peralatan ataupun pada saat menggoreskan tangan itu sendiri. Karena dalam menggambar itu kan peralatannya berbeda-beda. Bisa menggambar dengan pensil warna, bisa menggambar dengan krayon, bisa menggambar dengan maaf ya anak-anak, masih ini terkendala dengan suara. Sekarang kita lanjut ke flora ya, Ibu ulangi flora. Flora itu merupakan istilah lain dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di Indonesia itu kaya sekali dengan flora. Sehingga tiap daerah itu memiliki flora yang berbeda-beda dengan ciri khas yang berbeda juga. Nah, flora ini nanti akan terbagi-bagi lagi. Ada flora yang masuk jenis tumbuhan kayu. Ada flora yang masuk jenis tumbuhan sayur-sayuran. Ada flora yang masuk jenis tumbuhan tanaman hias. Ada flora yang masuk ke dalam kategori jenis obat-obatan dan sebagainya. Nah, nanti kalian akan melakukan identifikasi terhadap flora-flora yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu fauna. Fauna itu merupakan istilah lain dari hewan atau binatang. Jangan sampai salah, kelihatannya sederhana,
Tapi pada saat ulangan kadang kalian kurang teliti, kebalik. Jadi kalau flora itu yang tumbuh-tumbuhan, kalau fauna itu yang hewan atau binatang. Nah, hewan atau binatang ini nanti ada termasuk hewan air, termasuk hewan darat, termasuk hewan yang hidupnya di udara. Nah, itu bisa dijadikan sebagai objek gambar. Kemudian yang keempat yaitu alam benda. Alam benda yaitu istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki ruang, atau bisa juga dikatakan memiliki volume ya, yaitu benda. Nah, di sekitar kalian itu banyak sekali benda-benda ya, banyak sekali alam benda. Apa di dalam rumah saja ya, misalnya benda-benda peralatan makan, benda-benda di situ ada meja, kursi, televisi dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam kategori alam benda. Nah, benda ini nanti juga akan terbagi lagi. Ada benda-benda kubistis. Benda-benda kubistis itu benda-benda yang bentuk dasarnya kubus. Seperti televisi, almari, meja, kursi, dan sebagainya. Nah, itu bentuk dasarnya kubus. Kemudian yang silindris, itu bentuk dasarnya itu tabung. Ya, jadi bentuk dasarnya tabung, seperti drum, gayung, gelas, cangkir, itu termasuk benda-benda bentuk silindris. Kemudian yang ketiga itu benda bentuk bebas. Jadi bentuk bebas itu dimasukkan ke dalam kategori silindris yang tidak bisa, dimasukkan ke dalam kategori kubistis itu juga tidak bisa. Misalnya binatang. Binatang itu termasuk bentuk-bentuk bebas dan sebagainya. Jadi di sini sudah dipelajari mengenai pengertian menggambar, pengertian flora, pengertian fauna, dan alam benda. Nah, ini saatnya sekarang akan ditampilkan video ya, agar supaya kalian bisa mengidentifikasi, ya, mengamati ciri-cirinya, keunikannya. Karena pada waktu menggambar nanti, kalian harus mengenal terlebih dahulu apa yang digambar. Karena kalau kalian menggambar tanpa mengenal bentuk aslinya, bisa salah-salah nanti. Ya. Gambar bunga mawar, daunnya daun sirih. Nah, itu berarti tidak cocok. Makanya kalian harus mengamati, mengidentifikasi, baik itu flora maupun tumbuh-tumbuhan. Ya, videonya silahkan disaksikan. Nah, ini yang ditampilkan itu keanekaragaman flora. Flora yang masuk ke kategori tanaman hias. Jadi nanti yang ditampilkan di video itu tidak bisa semua flora. Ini hanya sebagai contoh. Kalian nanti bisa mencari sendiri ya. Cari di YouTube banyak sekali. Jadi kalian amati bentuk daunnya kayak apa, ya, bentuk bunganya seperti apa, sehingga nanti pada waktu menggambar itu antara bagian satu dengan yang lain itu benar. Jangan sampai bunganya beda dengan bentuk daunnya. Silahkan anak-anak saksikan, mudah-mudahan bisa dilihat.
Nah, itu tadi anak-anak tayangan video tentang flora, jenis-jenis bunga. Nah, dari tayangan tadi kalian bisa mengamati bagaimana bentuk bunga, bagaimana bentuk daun, dan sebagainya. Nah, sebenarnya masih ada video lagi, tapi karena tadi terkendala, putus, dan waktunya sudah habis, terbatas, ya. Maka dari itu nanti kalian bisa mencari video sendiri, ya. Cari di YouTube banyak sekali. Bisa itu tentang hewan atau fauna, bisa juga tentang alam benda. Nah, tugas untuk kalian amati flora-flora yang ada di sekitar kalian. Kalian deskripsikan secara tertulis. Jadi nama tumbuhannya apa, nama floranya apa, kemudian dideskripsikan secara tertulis. Untuk flora 5 jenis, untuk fauna 5 jenis. Ya, faunanya apa? Misalnya kucing atau ayam dan sebagainya yang ada di sekitar kalian. Kemudian alam bendanya juga 5 yang ada di sekitar kalian. Ya, bisa di rumah kalian. Oh, ada gelas, oh ada cangkir, oh ada televisi, ada almari dan sebagainya. Nah, itu kalian tulis, kemudian dideskripsikan. Nah, pengirimannya nanti Ibu jelaskan lebih lanjut, yaitu lewat Google Classroom. Sementara dibuat dulu ya di kertas, nah nanti bisa dikirim lewat Google Classroom. Ya, terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan lagi, selalu jaga kesehatan, jangan bepergian kalau tidak penting. Kalau pergi harus pakai masker, jaga jarak, jangan mendatangi tempat-tempat yang berkerumun, sering-sering cuci tangan, agar supaya kita tetap sehat. Dan mudah-mudahan corona segera hilang dari negeri kita tercinta, tanah air kita tercinta. Amin, amin. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.